Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali kalimat alhamdulillah. Segala bentuk pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmat dan limpahan karunia-Nya jualah pada kesempatan malam ini kita dapat kembali berkumpul di masjid ini untuk sama-sama mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala, untuk menghayati wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lebih, mungkin sudah sekian lama kita merindukan majelis-majelis ilmu semacam ini. Alhamdulillah, kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat duduk di majelis ilmu ini. Sebab jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sedikit ingin mengetahui kebutuhan manusia akan ilmu itu, maka sesungguhnya manusia itu sangat membutuhkan ilmu. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad itu pernah mengatakan bahwa manusia itu lebih membutuhkan ilmu dibandingkan dengan makanan. Sebab apa? Kalau makan mungkin 1 atau 2 kali dalam sehari cukup, akan tetapi kebutuhan manusia akan ilmu itu setiap hembusan napasnya, setiap aktivitasnya membutuhkan ilmu. Nah, demikian pula kalau sedikit ingin kita kaji dari sisi unsur yang ada pada manusia. Sebagaimana kita mengetahui bahwa manusia itu selain ada jasad, maka dia juga ada ruh. Selain ada jasmani, dia ada ruhani, ada jiwanya. Ketika jasad itu membutuhkan makanan, maka sesungguhnya jiwa kita juga membutuhkan makanan sama. Ketika kita sibuk memikirkan makanan jasad kita, itu tentu tidak salah. Itu sangat penting memang untuk kelangsungan hidup kita. Tapi jangan lupa ada satu kebutuhan lagi, ada satu makanan yang penting lagi, yakni makanan jiwa. Jadi jasad kita butuh makan, jiwa kita butuh makan. Akan tetapi kalau kita lihat efeknya, manakah yang lebih berbahaya? Kelaparan jasadkah, kelaparan jasmanikah, atau kelaparan rohani, kelaparan jiwa? Kalau ada seseorang jasadnya tidak diberi makan sehingga dia kelaparan, nanti efek yang akan timbul, tubuhnya melemah, tubuhnya menjadi tidak berdaya, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Risiko paling besar nanti adalah kematian kalau dia tidak makan. Tapi risikonya ada pada dia. Jadi kalau jasad tidak diberi makan, dia akan melemah. Tapi seandainya jiwa yang tidak diberi makan, jiwa yang tidak diberikan asupan gizi, dia bukan melemah,
dia akan kemudian semakin menguat, beringas, tidak terkendali, berbuat semaunya, yang efeknya itu tindakan-tindakannya bukan saja membahayakan dirinya, tapi juga membahayakan bagi orang lain. Ketika jiwanya itu tidak diberikan makanan, tidak diberikan santapan, maka tindakannya tidak terkendali, maksiat dia lakukan, kejahatan dia lakukan, berbagai macam kriminal dia lakukan. Sebab apa? Jiwanya tidak diberi makan. Nah, kita bandingkan tadi, jasad tidak diberi makan, efeknya kematian itu pada individu, dampaknya, ya. Tapi kalau sampai kemudian jiwa tidak diberi makan, hancur tatanan kehidupan masyarakat kita, banyaknya kriminal, banyaknya kejahatan, itu akan merugikan banyak orang. Nah, saya ingin mengatakan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya ketika kita bersedih, ketika kita takut, ketika kita menganggap ada masalah, ketika mungkin di suatu daerah ada berita tentang kelaparan, ada gizi buruk, kita sedih, itu tanggung jawab kita. Tapi sesungguhnya ada yang lebih membahayakan lagi di tengah kehidupan kita ini, yakni ketika jiwa, ketika orang kekurangan makanan jiwa. Nah, makanan jiwa kita, makanan rohani kita adalah ilmu, makanan rohani kita adalah nasihat, makanan rohani kita adalah keimanan dan ketakwaan. Makanya orang tua kita dulu menyebut ketika ada pengajian-pengajian semacam ini, itulah siraman rohani, ya, itulah makanan jiwa. Sebab kalau rohani kita, jiwa kita tidak disirami dengan cahaya ilmu, dengan nasihat, dia akan mati. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu sebatas muqaddimah sebagai pengantar pengajian kita untuk menunjukkan dan mengingatkan kepada kita semua betapa pentingnya jiwa kita ini senantiasa diberikan asupan makanan, asupan gizi, dan tausiah semacam ini, pengajian semacam ini adalah santapan-santapan jiwa kita, santapan rohani kita. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pertemuan kita perdana, ya, pasca libur panjang kita. Mungkin saya belum melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab At-Tadhkirah, tapi mungkin sebatas ingin mengingatkan satu hal yang penting. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saat ini kita sudah berada di penghujung bulan Syawal. Kalau tidak salah ini masuk 28, Ahad itu 29, ya. Tidak salah Syawal juga sampai tanggal 29 saja. Artinya apa? Sudah semakin jauh kita meninggalkan Ramadan. Sudah hampir 1 bulan kita berpisah dengan Ramadan, ya. Yang menjadi persoalan kemudian, apakah perpisahan kita dengan Ramadan ini meninggalkan bekas atau meninggalkan sebuah kenang-kenangan, ataukah Ramadan berlalu begitu saja, ya, tanpa ada jejak-jejaknya, tanpa ada bekas-bekas Ramadan yang ada pada diri kita. Padahal para ulama menyebutkan karena Ramadan itu syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Para ulama menyebutkan di antara tanda berkahnya sesuatu itu ialah apabila kita diberikan kemudahan lagi untuk melakukan kebaikan setelah kebaikan itu. Jadi kalau kemudian kita, ya, lihat Ramadan kita itu berkah apa tidak, lihat pasca Ramadan itu bagaimana, ya. Ini alhamdulillah kita kemudian masih istiqomah, walaupun dengan kondisi semacam ini kita masih istiqomah datang ke masjid. Karena banyak juga faktanya, Pak, waktu kemarin masjid sebenarnya bukan ditutup, ya, cuma ada pembatasan, ya. Itu banyak yang teriak kapan dibuka masjid gitu, ya.
Tapi ternyata setelah masjid dibuka, ya pada tidak ke masjid juga gitu ya. Rupanya ramainya begitu saja. Nah, kita lihat nih pasca Ramadan ini bagaimana. Ada satu poin yang ingin saya sampaikan, yakni terkait dengan Al-Quran. Kita sudah sama-sama paham lah ya, Ramadan itu kan syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Nah, pertanyaannya, bagaimana kabar Al-Quran kita setelah Ramadan ini ya? Apakah sudah kita kemudian membuka lagi lembaran-lembaran Al-Quran kita ini pasca Ramadan ini, atau jangan-jangan Ramadan kemarin terakhir sudah kita membaca Al-Quran? Betul, Al-Quran itu diturunkannya di bulan Ramadan, tapi Allah menginginkan, Rasulullah menginginkan kita bukan hanya membacanya di bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan itu istimewa kemudian dengan Al-Quran, tapi Al-Quran itu bukan hanya kitab suci yang baru bisa kita buka ketika bulan Ramadan. Akan tetapi Al-Quran ini sesungguhnya adalah panduan hidup kita, bacaan kita, pedoman kita sepanjang hidup kita. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelasan dari petunjuk tersebut, dan juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang sering kemudian kita lupa. Ya, ketika membaca ayat ini kita hanya sering kemudian berhenti bahwa Al-Quran itu diturunkan bulan Ramadan, tapi kita lupa apa sesungguhnya fungsi Al-Quran itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran secara bahasa itu memang bacaan, tapi bukan sebatas bacaan. Kita tidak meragukan bahwa membaca Al-Quran itu satu ibadah, satu amal yang pahalanya sungguh sangat luar biasa. Misal dalam hadis riwayat Imam Muslim itu disebutkan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan dari setiap huruf Al-Quran yang kita baca. Bahkan di dalam ayat itu jelas setiap hurufnya mendapatkan 10 kebaikan. Bahkan Nabi menegaskan kembali, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ketika kita membaca alif lam mim, itu sudah 3 huruf dan 30 kebaikan yang kita dapat. Itu tidak kita ragukan lagi untuk membacanya. Dan memang seharusnya sebagai seorang muslim tidak melewatkan harinya kecuali pasti dia membaca Al-Quran. Nah, yang jadi persoalan ini, apakah tadi Al-Quran itu berhenti pada bacaan saja? Padahal ketika menjelaskan ayat tentang diturunkannya Al-Quran ini, Allah punya tujuan. Allah menetapkan fungsi Al-Quran itu bagi kehidupan manusia. Apa fungsinya? Di dalam ayat ini dikatakan ada 3. Ini yang insya Allah akan kemudian kita kaji, sekaligus menjadi bahan evaluasi kita, muhasabah diri kita. Sudahkah kita memfungsikan Al-Quran itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketiga fungsi itu ya, yang pertama adalah hudal linnas, sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Yang kedua adalah bayyinatim minal huda,
sebagai penjelasan dari petunjuk tersebut. Yang ketiga adalah sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, ini di samping Al-Quran itu sebagai bacaan, maka ada 3 fungsinya. Satu, sebagai petunjuk. Yang kedua, sebagai penjelasan dari petunjuk itu. Yang ketiga, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, sekarang apa yang dimaksud? Al-Quran itu sebagai hudan, Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Yang dimaksud Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup bagi manusia ialah Al-Quran itu menunjukkan kepada kita mana jalan yang lurus, mana jalan yang bengkok, mana jalan yang lurus yang mengantarkan kita kepada keselamatan, mana jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mana jalan yang sesat. Jadi kita menempuh jalannya itu jalan yang mana, itu ditunjuki oleh Al-Quran kita. Dan itu sangat mudah. Penjelasan ini sangat mudah kita dapatkan, dan itu kita ulang-ulang di dalam sholat kita, yakni di dalam surah Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang 3 jalan hidup, ya, menyebutkan tentang 3 jalan hidup, memerintahkan kepada kita untuk memohon, meminta satu jalan dan berlindung dari 2 jalan itu. Jalan yang kita minta itulah yang ada pada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang yang telah Engkau beri nikmat. Kemudian kita berlindung dari 2 jalan. Jalan apa itu? Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang Engkau murkai. Waladdallin, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Jadi ada 3 jalan hidup. Yang pertama adalah jalan yang lurus, yang kedua jalan yang dimurkai, yang ketiga adalah jalan yang sesat. Nah, sekarang persoalannya, apa yang dimaksud jalan yang lurus, apa yang dimaksud kemudian jalan yang dimurkai, dan apa yang dimaksud dengan jalan yang sesat. Ya, kita jangan kemudian sebatas membayangkan begini, jalan yang lurus itu adalah jalan yang bebas hambatan, tidak ada masalah gitu ya. Bukan begitu. Tapi jalan yang lurus itu adalah jalan yang bisa mengantarkan kita kepada tujuan, itu jalan yang lurus. Sedangkan jalan yang sesat itu jalan yang menyelisihi dari jalan yang lurus itu. Sekalipun mungkin jalannya mulus, jalannya lempeng, bebas dari hambatan, tapi ternyata itu bukan jalan yang mengantarkan kita kepada tujuan, berarti kita jalan yang sesat. Ya. Nah, kan tujuan kita surga, maka jalan yang lurus itu adalah jalan yang mengantarkan kita kepada surga, sekalipun mungkin kita tak tatih-tatih melewati jalan itu. Nah, di dalam tafsir ini saya ringkaskan saja. Di dalam tafsir, dan ini di dalam banyak kitab tafsir, para ulama menyimpulkan, dan ini juga berdasarkan riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa yang dimaksud dengan jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang beriman, jalannya orang-orang Islam, yakni dinul Islam, agama Islam. Itulah jalan yang lurus. Sedangkan jalan yang dimurkai itu adalah jalannya orang-orang Yahudi. Sedangkan jalan yang sesat itu adalah jalannya orang-orang Nasrani. Ya. Maka kita mesti mengenal karakteristik jalan ini.
Jangan sampai begini, kita menganggap berada di jalan yang lurus, padahal jangan-jangan kita ini berada di jalan yang sesat, ya. Kita kan penting mengenal karakteristik jalan itu. Jangan konsepnya tuh jangan begini kayak tadi, yang penting mulus, yang penting lempeng, berarti ini jalan yang lurus. Belum tentu. Atau ini karena banyak yang lewat sini, berarti ini jalan yang lurus. Belum tentu juga. Ya, kalau semua lewat situ tapi sesat semua kan. Nah, makanya di dalam Islam tidak kemudian memberikan patokan kebenaran jalan yang lurus itu pada kuantitas, pada banyaknya orang, tidak. Nah, maka penting kita kemudian untuk mengenal bagaimana sifat jalan yang lurus itu, bagaimana sifat atau karakteristik yang disebut jalan yang dimurkai itu. Nah, secara singkat, bahwa jalan yang dimurkai tadi adalah jalannya orang-orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi itu dimurkai? Sebab orang Yahudi itu mereka memahami isi kitab mereka, memahami ajaran agama mereka. Tapi apa? Tapi mereka tidak mengamalkan sesuai dengan apa yang mereka pahami. Bahkan mereka tutupi kebenaran yang ada di dalam kitab mereka itu, ya. Jadi justru apa yang ada di dalam kitab mereka tidak mereka amalkan, padahal mereka mengetahui. Maka mereka, karena itulah mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan jalannya orang-orang yang sesat yang disebut di dalam ayat itu adalah jalannya orang Nasrani, itu kebalikannya. Mereka giat sekali beribadah, giat sekali beramal, tapi amal dan ibadah mereka sama sekali tidak didasari oleh ketentuan agama dan tidak berdasarkan ilmu yang ada di dalam kitab mereka. Dengan kata lain, orang Yahudi punya ilmu tapi tidak mau diamalkan, sedangkan orang Nasrani itu beramal tanpa ilmu. Makanya kalau kita melihat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang pemuka-pemuka agama Yahudi dan pemuka-pemuka zaman Nasrani itu, Allah memberikan penggambaran yang berbeda. Misalnya di dalam surah At-Taubah ayat 31, di situ Allah menegaskan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka itu, maksudnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, menjadikan alim-alim mereka dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Nah, di situ Allah ketika menyebut pemuka agama Yahudi, Allah menggunakan kalimat akhbarahum. Akhbarahum, akhbar itu jamak dari kata hibrun. Hibrun itu artinya tinta. Makanya Ibnu Abbas itu dijuluki hibrul ummah, tintanya umat, karena cerdasnya dia. Nah, kenapa orang pemuka agama Yahudi ini tadi disebut sebagai akhbarahum, orang yang cerdas, orang yang pandai? Makanya terjemahnya di situ juga alim-alim mereka, ya, cendikiawan-cendikiawan mereka. Karena orang Yahudi itu pemuka-pemuka agamanya pandai, tapi itu kelemahannya, tidak mau konsekuen menjalankan hukum-hukum yang ada di dalam kitab mereka. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan pemuka agama Nasrani, sebaliknya Allah menggunakan kata ruhbanahum, rahib-rahib mereka, ahli ibadah mereka. Karena apa? Bahwa pendeta-pendeta Nasrani itu memang giat beribadah, tapi yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam agama mereka. Nah, ini letak perbedaannya itu dengan jalan yang lurus, jalannya orang Islam itu di situ.
Orang Islam itu dua-duanya diwajibkan ilmu dan amal. Amal dan ilmu. Di satu sisi kemudian kita diwajibkan kemudian untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi fa'idatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Tapi di sisi lain kita juga kemudian diwajibkan untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita paham, ya. Makanya sampai-sampai tak kenal pepatah orang Arab itu, ya, mengatakan ada sebuah ungkapan, ada sebuah kata mutiara yang mengatakan al ilmu bila amalin kasajai bila samain. Ilmu tanpa amal itu bagaikan pohon yang tak berbuah. Artinya tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Maka kalau kita ingin memang berada di jalan yang lurus ini, maka kuncinya itu perkuat ilmu kita dan juga perkuat amal kita. Tuntut ilmu, amalkan. Beramal berdasarkan tuntutan ilmu kita. Makanya ada perkataan dari seorang sahabat, yakni Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, al ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu imamnya amal, ilmu itu pemimpinnya amal. Artinya ilmu dulu baru kemudian amal. Wal amalu, dan amal itu tabi'uhu. Amal itu adalah pengikutnya. Jadi kita beramal sesuai dengan ketentuan ilmu kita yang kita pahami. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa ilmu dan amal itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Makanya Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala itu menyusun satu bab dalam kitab Sahih Bukhari itu yang sudah kita kenal. Ada satu bab yang beliau beri judul Babul Ilmi Qabla Qauli wal Amal, ya. Bab ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Ini sebagai satu contoh bahwa Al-Quran membimbing kita mana jalan yang lurus, mana jalan yang sesat, mana jalan yang dimurkai, dan memerintahkan kita untuk memilih jalan yang lurus itu. Kalau kita lebih jauh lagi melihat misalnya di awal-awal surah Al-Baqarah, Allah juga menjelaskan tentang 3 jalan hidup. Kalau tadi konteksnya Islam, Yahudi dan Nasrani. Kalau di awal-awal Al-Baqarah itu jalannya orang beriman, jalan orang bertakwa, kemudian orang-orang munafik, orang-orang kafir, kemudian orang-orang munafik. Kan Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, ya, di ayat yang kedua kan dikatakan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Kemudian sampai ayat yang kelima itu menjelaskan tentang pola hidup orang yang bertakwa itu bagaimana. Al-Baqarah ayat 6 sampai 7 menjelaskan tentang orang kafir bagaimana. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka itu tidak akan beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Karena telah terkunci mati hati pendengaran dan penglihatan mereka. Itu 2 ayat. Tapi berikutnya menjelaskan lagi tentang bagaimana pola hidup orang-orang munafik. Bahkan ini lebih panjang penjelasan tentang munafik. Nah, jadi itu juga menjelaskan tentang jalan hidup. Jalan hidup orang bertakwa, jalan hidup orang kafir, dan jalan hidup orang munafik. Nah, intinya Al-Quran itu hudal linas, menuntun kita untuk mengenal jalan hidup. Ini penting, jangan sampai kita mengaku sebagai muslim tapi jalan hidup yang kita tempuh seperti jalan hidupnya orang-orang kafir atau orang-orang munafik. Nah, dari mengenal petunjuk itu kita dapat satu kesimpulan.
Apa kesimpulan yang kita dapat? Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Tapi tidak berhenti di situ. Wah, berarti kalau saya sudah Islam, berarti saya sudah kemudian ya berada di jalan yang benar. Betul. Tapi Al-Quran tidak hanya menunjuki kita, tapi menjelaskan kepada kita bagaimana petunjuk itu. Makanya fungsi yang kedua dari Al-Quran itu adalah bayyinatim minal huda, menjelaskan petunjuk-petunjuk tadi. Tadi kita sudah dibimbing melalui petunjuk tadi, Islamlah agama yang benar, Islamlah jalan hidup kita. Setelah itu bagaimana seharusnya menjadi seorang muslim, itu dijelaskan lagi di dalam Al-Quran. Misal bagaimana konsep kita menentukan makanan, ada halalan thayyiban. Bagaimana kita dalam menentukan konsep pakaian, ada prinsip-prinsipnya menutup aurat. Bagaimana kita memilih pasangan hidup, membangun keluarga, mendidik anak, bagaimana utang piutang, ya, bagaimana transaksi jual beli kita, sampai yang paling tinggi adalah bagaimana seharusnya seorang muslim hidup berbangsa dan bernegara, dan bagaimana seorang muslim memilih pemimpinnya dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran bukan semata-mata ya memilih kita menjadi, menunjuki kita menjadi seorang muslim, tapi juga menjelaskan dan membimbing kita bagaimana seharusnya menjadi seorang muslim. Makanya dia selain ada akidah yang sifatnya adalah keyakinan, ada juga syariah yang artinya peraturan hidup yang harus kita lakukan. Maka untuk memfungsikan Al-Quran ini tidak cukup kita hanya meyakini Al-Quran kitab suci saya, tapi kita juga harus mau duduk di majelis ilmu, sehingga disitulah kita memahami bagaimana seharusnya makanan di dalam Islam, berpakaian di dalam Islam, membangun rumah tangga di dalam Islam, ya, memilih pasangan, mendidik anak, menentukan pemimpin di dalam Islam, di dalam Al-Quran itu ditentukan. Kenapa? Bayyinatim minal huda, karena dia adalah penjelasan dari petunjuk-petunjuk tersebut. Nah, banyak di sini yang kemudian umat Islam itu terhenti hanya sampai yang pertama tadi, dia meyakini Islam sebagai agama yang benar, cukup berhenti di situ. Tapi bagaimana pribadinya menjadi pribadi muslim yang baik, di situ dia tidak melanjutkan sampai di situ. Jadi fungsi yang kedua Al-Quran itu adalah sebagai bayyinatim minal huda, sebagai penjelasan dari petunjuk-petunjuk tersebut. Nah, yang ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu fungsi yang ketiga adalah sebagai Al-Furqan. Apa Al-Furqan itu? Pembeda. Pembeda dalam hal apa? Pembeda antara yang hak dan yang batil, ya. Maksudnya bagaimana? Al-Quran itu sebagai tolak ukur kita untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kalau kita ingin menilai sesuatu, ingin melihat sesuatu dan ingin menentukan sesuatu itu benar apa salah, maka jadikanlah Al-Quran sebagai alat ukur untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ketika kita ingin menentukan ini halal, ini haram, maka jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman untuk menentukan mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, yang batil, mana benar, mana yang salah, ya. Karena tadi itu alat ukurnya Al-Quran itu sebagai Al-Furqan. Kalau Al-Quran menyatakan hak, kita akan mengatakan hak juga, sekalipun mungkin itu sesuatu yang
tidak kita sukai. Tapi sebaliknya ketika Al-Quran mengatakan sesuatu itu batil, maka kita juga mengatakan batil, sekalipun jiwa kita condong kepadanya. Kenapa? Karena Al-Quran itulah menentukan yang hak mana yang batil. Ini juga menjadi mudah bagi kehidupan manusia kalau seandainya dia menjadikan Al-Quran, tentu saja nanti penjelasnya juga adalah sunnah, hadis, ya, menjadi mudah bagi dia kalau Al-Quran itu menjadi pedoman dia di dalam menentukan hak dan batil. Ya, dia tinggal sami'na wa ata'na, kami dengar kemudian kami taat. Karena itulah yang paling bisa menentukan memang. Kenapa? Karena Al-Quran itu memang datang dari Allah yang maha benar. Maka tidak mungkin kemudian apa yang ada di dalam Al-Quran itu salah. Ini berbeda kalau seandainya yang kita jadikan pedoman itu, yang kita jadikan patokan itu, misalnya adalah akal pikiran kita. Nah itu nanti manusia akan berbeda-beda, sebab kapasitas akal pikiran manusia juga berbeda-beda. Makanya kita melihat ada satu urusan, ada satu perkara yang bagi sebagian orang tidak masuk akal, tapi bagi sebagian masuk akal. Itu susah. Kalau begitu alat ukur kebenaran mana masuk akal, mana tidak masuk akal, mungkin di satu tempat dia diterima, di tempat lain dia tidak dianggap kebenaran. Ini sulit. Begitu juga kalau Al-Quran itu, kalau kebenaran dan kebatilan itu patokannya adalah perasaan, pantas tidak pantas, ya, itu juga berbeda-beda. Mungkin di satu kelompok masyarakat pantas-pantas saja, ya. Bagi sebagian masyarakat yang lain itu tidak pantas. Sebagai satu contoh standar berpakaian, kalau di Eropa sana, ya, mungkin wanita-wanita kemudian berjalan di tempat umum pakai bikini begitu, pantas-pantas saja bagi mereka. Tapi di tempat kita itu mungkin tidak pantas. Ini juga agak sulit kalau hanya menggunakan perasaan itu, ya. Tapi bukan berarti kemudian akal dan perasaan ini tidak digunakan, tapi dia bukan penentu utama kebenaran. Akal itu dibutuhkan untuk memahami isi Al-Quran, tapi bukan akal untuk diperhadap-hadapkan dengan Al-Quran. Perasaan juga artinya hati juga penting untuk menghayati, tapi hati bukan menjadi patokan utama. Begitu juga kalau yang menjadi patokan kita itu adat istiadat misalnya. Adat istiadat di satu tempat, ya, satu suku, satu daerah dengan daerah lain juga berbeda-beda. Kalau begitu ada standar ganda kebenaran di satu kelompok masyarakat karena sesuai adatnya ini benar, tapi di kelompok masyarakat yang lain ini tidak benar. Ini juga agak sulit. Bukan berarti kemudian Islam juga otomatis menolak adat istiadat, tidak. Selama adat istiadat itu bersesuaian, artinya tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran, dengan sunnah, maka itu bisa diterima. Tapi kalau seandainya ada adat istiadat yang bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah, maka tentu pilihan kita adalah Al-Quran. Sebab Al-Quran tadi sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda. Nah, jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi singkatnya, ya, ini singkatnya, Al-Quran sebagai Al-Furqan itu maksudnya adalah sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Apa yang dikatakan Al-Quran hak, maka kita ikut mengatakan hak. Apa yang dikatakan Al-Quran batil, maka kita pun ikut mengatakan batil. Kita tidak menyelisihi Al-Quran. Kenapa? Dialah yang mampu membedakan mana hak, mana batil. Nah, itulah tiga fungsi
Al-Quran yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 tadi. Pertama, Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi manusia, menuntun kita ya untuk memilih mana jalan hidup, menuntun kita untuk memilih mana ideologi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kan kemudian muncul lagi kan tentang pembahasan tentang komunis ya. Nah, Islam sudah menuntun kita bahwa Islam itu adalah pilihan terbaik di atas semua ideologi yang lain. Jadi kalau dengan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, kita sudah akan mendapat satu kesimpulan, innad dina indallahil Islam. Sampai di situ. Tapi tidak cukup sampai di situ. Baca juga penjelasan Al-Quran tentang petunjuk itu. Maka kehidupan kita menjadi lebih Islami. Makanan kita Islami, pakaian kita Islami, ya. Apalagi rumah tangga kita Islami, pergaulan kita Islami, muamalah kita, jual beli kita Islami, ya. Kemudian kalau dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita juga lebih Islami kalau kita memahami Al-Quran sebagai bayyinatim minal huda, sebagai penjelasan dari petunjuk itu ya. Tidak cukup hanya Al-Quran sebagai petunjuk hidup saja, tapi penjelasannya mesti kita baca. Nah, kemudian yang ketiga lagi adalah Al-Quran sebagai penentu kebenaran ya, sebagai penentu mana yang hak, mana yang batil. Nah, mudah-mudahan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua hidup di bawah naungan Al-Quran, hidup kemudian dalam suasana yang memang dibimbing dan dipandu oleh Al-Quran, dan mudah-mudahan kita nanti termasuk yang mendapatkan syafaat Al-Quran di hari kiamat, dan semoga kita dikumpulkan dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam jannah, ke dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, sudah masuk waktu isya, kita cukupkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.